parkir tidak layak pakai. Inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara. Peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut. Secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Masih bergabung bersama kami pengamat militer Mas Ridwan Habib. Halo. Mas Ridwan? Ya, masih. Akan ada investigasi secara menyeluruh. Nah, menurut Anda investigasi secara menyeluruh ini nanti akan seperti apa yang dilakukan? Ya, tentu saja berangkat dari tempat kejadian perkara dulu ya, Mas Yasir ya. Prosedurnya step by step, bahkan kalau bisa dari waktu ke waktu ya. Jam berapa amunisinya dibawa ke Garut, jam berapa disusun, jam berapa peledakan sumur 1, jam berapa peledakan sumur 2. Ini saya kira bisa dilakukan secara gradual dan bertahap. Lalu setelah itu kan masih banyak saksi mata yang ada di situ. Dan saksi mata itu bisa ditanya ya. Misalnya tentang bagaimana masyarakat sipil itu bisa mendekat. Kalau tadi dari penjelasan TNI kan ada penyusunan detonator di sumur ketiga. Nah, kalau penyusunan detonator itu dilakukan oleh manusia, dalam hal ini adalah personel TNI, maka kenapa masyarakat bisa di sekitar itu? Itu kan juga satu pertanyaan besar nantinya. Apakah masyarakat yang di sekitar itu adalah mereka yang baru saja mencari sisa-sisa amunisi, ataukah mereka selama ini terbiasa diperkerjakan membantu teman-teman TNI melakukan disposal, karena ini bukan yang sekali saja terjadi ya. Dan ini satu musibah yang saya kira nantinya juga akan masuk kepada prosedur-prosedur lainnya. Misalnya tentang tadi yang dikatakan Mas Yasir, tentang bagaimana sih sebuah munisi dinyatakan tidak bisa dipakai. Kemudian apakah ada prosedur lain yang bisa digunakan untuk melakukan disposal. Nah, tentu saja kita tunggu, prosesnya pasti sedang berjalan. Baik, terima kasih Ridwan Habib, pengamat militer, telah berbagi perspektifnya terkait dengan kejadian pemusnahan amunisi yang berdampak pada 13 orang tewas. Terima kasih Mas Ridwan. Terima kasih, Mas. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ridwan, pengamat militer, bahwa kita masih menunggu investigasi menyeluruh yang dilakukan oleh TNI terkait dengan insiden ini. Dan memang informasi yang disampaikan bahwa pemusnahan amunisi yang menyebabkan 13 orang tewas ini terdiri dari 4 anggota TNI dan juga ada 9 warga sipil, saudara. Pemusnahan amunisi kadaluarsa tersebut terjadi pada Senin pagi, saudara, di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat, di mana ke-13 jenazah sudah langsung dibawa ke RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat untuk proses identifikasi. Tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu dokter jaga Rumah Sakit Pamengpeuk yang menyatakan bahwa saat ini memang proses identifikasi tengah dilakukan bersama dengan tim DVI. Sudah bergabung bersama kami Kapuspen TNI, Maijen Kristome Sianturi. Selamat petang, Pak Kristome. Ya, selamat sore Mbak, Mas. Ya. Dengan Yasir Nenek Ahmad di sini, Pak Kristome, apa yang informasi terbaru yang bisa disampaikan terkait dengan kejadian ini? Baik, sebelumnya saya perlu menyampaikan dulu rasa bela sungkawa dan turut berduka cita pimpinan TNI dan hal ini Panglima TNI beserta jajaran atas gugurnya 4 orang prajurit TNI AD dan 9 meninggal dunia 9 masyarakat sipil dalam di lokasi peledakan pemusnahan amunisi tidak layak pakai atau APKIR inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspalat, Pusat Pelatihan Angkatan Darat pada tanggal 12 Mei 2025 pukul 9.30 hari ini gitu ya. Adapun data dari keempat prajurit TNI AD yang gugur yaitu Kolonel CPL Antonius Hermawan selaku Kepala Gudang Munisi 3 Puspalat, kemudian Mayor CPL Anda Rohanda Kasimin Gutbak Gupusmu 3 Puspalat,
Kopda Eri Priyambodo, anggota Gupusmu 3 Puspalat, dan Pratu Aprio Seriawan, anggota Gupusmu 3 Puspalat. Dan 9 warga sipil terdiri dari Saudara Agus bin Kasmin, Saudara Ipan bin Obur, Saudara Anwar bin Inon, Saudara Ius Ibing bin Inon, Saudara Ius Rizal bin Sepuluh, Saudara Toto, Saudara Dadang, Saudara Rustiawan, dan Saudara Endang. Saat ini ke-13 jenazah tadi sudah berada di RSUD Pamengpeuk dalam rangka untuk melakukan autopsi dan pemulasaran jenazah. Tim di lapangan saat ini sudah mengamankan atau mensterilisasi lokasi peledakan sehingga tidak ada anggota TNI yang berusaha merapat atau mendekat dan juga anggota masyarakat untuk mendekati lokasi peledakan. Sampai tempat tersebut dinyatakan betul-betul aman oleh tim dari Pusat Peralatan Angkatan Darat sendiri. Lahan tersebut merupakan lahan milik BKSDA Garut yang memang sudah biasa digunakan oleh tim Gupusmu dari Puspalat TNI AD untuk melakukan pemusnahan terhadap munisi-munisi yang memang sudah kadaluarsa atau sudah expired tadi. Demikian kira-kira yang bisa kami update, Pak. Baik, Pak Kristome. Ya, halo. Mas. Ya, untuk proses identifikasi sendiri, apakah sudah selesai dilakukan? Identifikasi apa nih maksudnya? Identifikasi kepada korban 13 orang tewas ini. Ya, untuk proses identifikasi terhadap korban sudah dilakukan. Nah, nanti akan ketiga atau keempat jenazah prajurit TNI AD ini jadi akan disemayamkan di Gupusmu 3 Puspalat. Kemudian untuk 9 jenazah masyarakat sipil akan dikembalikan ke pihak keluarga dibantu oleh tim kewilayahan untuk dimakamkan oleh keluarga masing-masing. Kemudian nanti biarlah tim investigasi bekerja untuk menyelidiki apa penyebab dari terjadinya musibah ini. Apakah prosedur-prosedur tetap atau standard operating procedure yang dimiliki sudah dilakukan atau belum? Kalau sudah, kenapa masih bisa terjadi hal ini? Nah, ini sebagai bahan evaluasi kita juga ke depan untuk menghindari terjadinya korban-korban atau kejadian-kejadian serupa di kemudian hari. Demikian kira-kira, Mas. Investigasi menyeluruh tengah dilakukan. Dimulai dari apa? Olah tempat kejadian perkara kah? Atau seperti apa? Ya pasti kan kita akan olah tempat kejadian perkara dulu, kemudian apakah prosedur-prosedur untuk pemusnahan munisi ini sudah dikerjakan tahapan-tahapannya atau belum, nah gitu. Atau ada lagi hal-hal yang di luar dugaan yang memang belum terakomodir di soal operating procedure kita. Nah kan itu hal itu perlu dievaluasi. Nah nanti tim investigasi ini akan melaporkan kepada pimpinan bahwa penyebab kejadian terjadinya ledakan ini adalah ini. Kemudian kenapa bisa terjadi korban sampai kepala gudangnya sendiri ikut menjadi korban dalam ledakan ini. Nah gitu aja kan ini perlu dibahas sebagai bahan evaluasi sehingga tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini di kemudian hari sehingga menimbulkan korban. Kira-kira begitu, Mas, yang bisa saya sampaikan. Kemudian terkait dengan lokasi sendiri, apakah ini juga akan dievaluasi dan masih akan digunakan begitu? Kalau melihat lokasinya saya merasa tidak masalah. Artinya lokasi itu jauh dari pemukiman dan memang sudah biasa dilakukan pemusnahan itu di tempat itu. Cuma yang harus diketahui kan bahwa munisi yang dimusnahkan adalah munisi-munisi yang sudah expire atau munisi-munisi yang sudah lewat pakai masa usianya gitu ya. Sehingga itulah kita sebut sebagai munisi-munisi yang tidak normal gitu Mas. Ya, jadi sehingga apapun bisa terjadi. Nah untuk itu perlu nanti tim investigasi melihat apakah lubang yang dibuat untuk pemusnahan munisi ini kurang dalam atau memang harus dipisahkan antara munisi dengan kaliber sekian dengan kaliber ini sehingga tidak jadi satu. Nah itu kan jadi sebagai bahan evaluasi kita di kemudian hari ya. Bagaimana detonatornya, bagaimana pengamanan detonatornya. Ya. Yang perlu diketahui bahkan yang dimusnahkan ini semua munisi-munisi yang sudah kadaluarsa, baik munisi kaliber kecil atau ataupun munisi kaliber besar atau MKB. Dan masing-masing munisi itu mempunyai radius daya ledak yang berbeda-beda. Nah, gitu ya. Yang lebih paham tentang hal itu adalah tim Pusat Peralatan Angkatan Darat Pintu Spatri, gitu loh. Sehingga mereka lah yang lebih tahu bagaimana apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak harus dikerjakan, sehingga kemudian hari nanti tidak lagi terjadi hal-hal teknis seperti ini. Itu Mas. Baik. Untuk
ada warga yang ikut masuk ke dalam, kemudian menjadi korban. Ini apa yang akhirnya dievaluasi dari hal ini? Ya, informasi awal yang kita terima, kebiasaan masyarakat di sana adalah apabila telah terjadi pemusnahan, peledakan, maka mereka akan mendatangi tempat itu untuk mengambil logam, ada kuningan, ada tembaga, ada besi, sisa dari amunisi yang ledakan tadi. Setelah dikumpulkan ini akan menjadi nilai jual, ada nilai jualnya, dijual ke tempat pengepulnya, ya, amunisi, ada kuningan, ada tembaga, ya. Nah itu kan jadi duit, ya gitu ya, jadi ada nilai keuntungan. Nah itulah yang analisa kita yang dicari oleh masyarakat untuk mengumpulkan logam-logam tadi. Nah itu analisa awal kita. Nah makanya nanti ke depan ini kan perlu aturan yang lebih strict lagi, berapa lama sih setelah peledakan itu masyarakat boleh baru merapat ke tempat lokasi peledakan, sehingga bisa terhindar dari ledakan-ledakan susulan. Karena ingat tadi bahwa munisi yang kita musnahkan ini adalah munisi yang tidak normal, gitu. Jadi perlakuannya pun tidak normal. Kadang-kadang kita anggap sudah tidak masalah, ternyata masih jadi masalah. Nah gitu ya. Itu yang harus nanti dievaluasi oleh tim investigasi, Mas. Baik, kita nantikan seperti apa investigasi menyeluruh dari kejadian ini ya. Terima kasih Kapus Pen TNI Majen TNI Kristome Sianturi telah bergabung bersama kami dan memberikan informasi di Breaking News Kompas TV. Salam sehat Pak Kristome. Terima kasih Mas, selamat sore. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV, dan informasi terkait dengan kejadian ini masih akan kami hadirkan dalam program Sapa Indonesia Malam usai berikut ini. Saya Yasir, Nenek Ama pamit, terima kasih. Sampai jumpa.